Bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Gunung Kemukus merupakan salah satu unggulan destinasi wisata di Bumi Sukowati. Berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Gunung Kemukus berada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Tempat wisata yang dulunya mempunyai citra negatif berubah menjadi tempat wisata religi dan wisata keluarga. Di lokasi Gunung Kemukus terdapat makam Pangeran Samudra yang setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah tahun Jawa dirayakan ritual larap selambu atau pencucian kelambu. Asal mula Gunung Kemukus tidak lepas dari legenda Pangeran Samudra yang melakukan syiar agama Islam sampai di wilayah tersebut. Menurut cerita, Pangeran Samudra adalah putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari seorang ibu selir. Situasi Pangeran Samudra kala itu merupakan masa-masa senja kerajaan Hindu seiring menguatnya pengaruh Kesultanan Demak Bintoro yang bercorak Islam. Kesultanan Islam pertama di Jawa itu didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota Prabu Brawijaya V, sehingga Raden Patah dan Pangeran Samudra masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada masa itu banyak kerabat kerajaan Majapahit yang mempelajari agama Islam. Demikian pula dengan Pangeran Samudra. Ia memutuskan tinggal di Demak Bintoro untuk mendalami agama Islam kepada Sunan Kalijogo, salah seorang ibu tiri yang juga merupakan salah satu selir raja, yakni Raden Ayu Ontrowulan, turut serta mengiringi Pangeran Samudra belajar agama Islam di Demak Bintoro. Beberapa tahun berselang, Sunan Kalijogo mengutus Pangeran Samudra mengembara ke arah selatan menuju Gunung Lawu. Sang pangeran diminta belajar kepada ulama-ulama Islam yang dijumpai selama perjalanan ke selatan tersebut. Sunan Kalijogo berharap ilmu agama yang dimiliki Pangeran Samudra kian lengkap sebagai bekalnya kelak dalam berdakwah Islam. Selain berguru agama Islam, Pangeran Samudra juga ditugaskan menyambung kembali tali silaturahmi dengan kerabat Majapahit yang tercerai-berai dan banyak mendiami wilayah sekitar Gunung Lawu. Salah satunya adalah Kiai Ageng Gugur di Desa Pandan di lereng Gunung Lawu. Pangeran Samudra singgah beberapa lama di pesanggrahan Kiai Ageng Gugur. Setelah memperoleh restu dari Kiai Ageng Gugur, ia pun bermaksud pulang kembali ke Demak Bintoro. Pangeran Samudra telah berkhidmat dan bertekad bulat untuk menyebarkan agama Islam di sepanjang perjalanan pulang. Ia diiringi oleh 2 orang abdi untuk menemani sang pangeran berdakwah. Dalam perjalanan dakwahnya, Pangeran Samudra tiba di Desa Jenalas yang kini wilayah Gemolong untuk beristirahat. Di Jenalas, Pangeran Samudra berjumpa dengan Kiai Kamaliman yang berasal dari Demak. Kiai Kamaliman berniat bermukim di Jenalas untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, Pangeran Samudra kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Padang Oro-Oro Kabar atau sekarang bernama Dukuh Kabar, Desa Bogorame, Kecamatan Gemolong. Namun setibanya di sana, sang pangeran jatuh sakit. Walaupun sakit, ia tetap beristiqomah meneruskan perjalanan sambil berdakwah. Ketika sampai di dekat Duku Doyong yang kini masuk wilayah Kecamatan Miri, kesehatan Pangeran Samudra kian memburuk. Salah satu abdi pengiring pun diminta untuk melanjutkan perjalanan untuk melapor kepada Sultan Demak Bintoro. Sesampainya di Demak, sang abdi melaporkan kepada Sultan bahwa kemungkinan Pangeran Samudra tidak dapat sampai ke Demak. Sultan Demak Bintoro memerintahkan jika Pangeran Samudra akhirnya wafat agar dimakamkan di sebuah bukit agak jauh dari lokasi sang pangeran mangkat. Sang abdi pun diutus kembali menemui Pangeran Samudra, namun sesampainya di tempat Pangeran Samudra telah wafat. Sesuai amanat Sultan Demak, jenazah Pangeran Samudra dimakamkan di sebuah bukit sebelah barat laut Dukuh Doyong. Makam tersebut berada di ketinggian sekitar 300 mdpl. Karena puncak bukit, makam tersebut sering diselimuti kabut putih di pagi hari hingga mirip asap yang keluar dari kukusan penanak nasi, maka dinamakan Gunung Kemukus. Di tempat terpisah, Raden Ayu Ontrowulan yang berada di Demak sangat bersedih hati mendengar kabar meninggalnya Pangeran Samudra. Dengan diliputi duka mendalam, sang putri berkehendak pergi ke Gunung Kemukus. Ia bermaksud untuk bertakziah memberi penghormatan terakhir kepada Pangeran Samudra. Sesampainya di Gunung Kemukus, Raden Ayu Ontrowulan memeluk pusara Pangeran Samudra dan tak mau melepaskannya beberapa waktu lamanya. Sampai akhirnya sang putri tersadar dan mengikhlaskan kepergian Pangeran Samudra menghadap Sang Khalik.
Dalam suasana berduka, Raden Ayu Ontrowulan menuju ke sebuah sendang dan mengambil airnya untuk bersuci. Sang putri lalu menenangkan batin dan berdoa kepada Tuhan. Setelah memperoleh petunjuk, ia pun kemudian memutuskan tinggal di Gunung Kemukus hingga wafatnya. Mata air tempat bersuci itu sekarang dikenal dengan nama Sendang Ontrowulan. Letaknya di bawah area makam Pangeran Samudra. Air sendang itu tidak pernah kering walaupun saat musim kemarau tiba. Perjalanan Pangeran Samudro dalam bersyiar Islam telah mewariskan nilai-nilai keteladanan kepada para pengikutnya. Pangeran Samudra senantiasa mengajak untuk mendekatkan hati, pikiran, dan perbuatan karena semata-mata demi ridho Allah SWT dengan dilandasi rasa cinta kepadanya. Sebagaimana nasihat dari sang pangeran yang dituturkan secara turun-temurun, yaitu sing sopon duwe pajongko marang samubarang kang dikarepke. Bisone kelakon iku kudu sarono pawitan temen, mantep ati kang suci, ojo slewing-slewing. Kudu minteng marang kang katuju, cedakno pangrasa tresno marang Gusti Allah kaya dene yen arep nekani kang ditresnani.